Minggu lalu kita telah membahas atau mempersekutukan pasal 21. Mulai tahun ini kita masuk pasal 21 dari Matius, saudara-saudara. Dan minggu lalu kita sudah sama-sama belajar dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ya. Mengenai apa, saudara? Mengenai Yesus disambut sebagai Raja. Ya. Nah, hari ini kita akan menghandle ayat 12 sampai ayat 17 mengenai Tuhan Yesus membersihkan bait Allah. Haleluya. Ini adalah perkara yang penting, itu sebabnya kita harus memperhatikannya dengan baik-baik, saudara. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Membersihkan bait Allah dari spirit mencari keuntungan. Sekali lagi, membersihkan bait Allah dari spirit mencari keuntungan. Coba kita baca ayatnya 12 sampai ayat yang ke-17 dari Matius pasal 21. Semua sudah siap? Oke, kita baca sama-sama, 2, 3. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepadanya, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Haleluya. Saudara-saudara, kalau kita membaca keseluruhan perikopnya, mungkin kita perlu sama-sama menyamakan persepsi dulu, sebetulnya apakah yang dibersihkan oleh Tuhan Yesus di dalam bait Allah itu? Ya. Karena ini bagi Tuhan Yesus sepertinya sangat-sangat penting dan sangat-sangat mengganggu. Itu sebabnya dia benar-benar sangat marah. Kalau saudara membaca kitab-kitab Injil, Tuhan jarang marah, saudara. Bahkan hampir tidak pernah marah. Tapi kalau saudara mau melihat Tuhan marah, di sini tempatnya. Di bait Allah, dia marah. Dia mencungkir balikan, mengobrak-abrik, ya, meja-meja penukar uang, meja-meja pedagang merpati dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Sebetulnya apa yang sedang dibersihkan oleh Tuhan di dalam bait Allah ini, saudara-saudara? Nah, saudara-saudara, perhatikan baik-baik ayatnya. Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Berjual beli. Ini adalah spirit pedagang. Berjual beli. Lalu di dalam ayat yang ketiga dikatakan, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tadi pedagang, ini penyamun. Ada spirit pedagang, ada spirit penyamun. Apa bedanya? Pedagang itu, saudara, adalah orang-orang yang mencari untung dengan cara yang halal dan terbuka. Kira-kira seperti itu definisi pedagang. Penyamun itu apa? Penyamun itu adalah orang-orang yang mencari untung dengan cara yang tidak halal dan tersembunyi. Penyamun selalu kerja di tempat-tempat sepi. Ya. Kalau perampok di tempat yang agak terbuka. Kalau perompak di laut. Kok tahu?
Jadi penyamun selalu menunggu mangsanya di tempat-tempat yang tersembunyi, di jalanan yang sempit. Jalanan yang sepi itu namanya penyamun. Jadi mereka mencari untung secara tertutup di tempat tersembunyi, secara tersembunyi, dan yang mereka lakukan adalah tidak halal. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Pedagang itu orang yang mencari untung secara halal dan terbuka. Penyamun adalah orang yang mencari untung secara tidak halal dan tersembunyi. Ini kok halal tidak halalnya dilewatin terus sih? Coba saya ulang. Pedagang adalah orang yang mencari untung secara itu loh, halal dan terbuka. Penyamun adalah orang yang mencari untung secara tidak halal dan tersembunyi, saudara-saudara. Tapi perhatikan baik-baik, baik yang halal dan terbuka maupun yang tidak halal dan tersembunyi, semua dicungkir balikan oleh Tuhan. Baik pedagang maupun penyamun, semua dicungkir balikan oleh Tuhan. Apa artinya? Artinya Tuhan sangat tidak menyukai di dalam bait Allah ada spirit mencari keuntungan. Baik secara halal maupun tidak halal. Baik secara terbuka maupun secara tersembunyi. Kenapa Tuhan mencungkir balikan pedagang maupun penyamun? Siapa pedagangnya, siapa penyamunnya? Kalau pedagang kita jelas yang menjual yang money changer itu pedagang kan, pedagang valuta asing namanya. Lalu ada pedagang merpati, nah ini pedagang. Lah penyamunnya siapa? Saudara, waktu itu di dalam bait Allah, memang kan setiap orang di dalam zaman perjanjian lama dalam agama Yahudi, setiap orang yang masuk ke dalam bait Allah harus membawa sebuah korban persembahan. Tidak boleh bertangan kosong. Harus bawa korban persembahan. Nah, saudara perlu tahu, orang-orang Yahudi waktu itu sudah tersebar kemana-mana. Namun setiap setahun sekali minimal dia harus datang ke Yerusalem, ke bait Allah, dan setiap datang ke bait Allah harus bawa korban persembahan. Korban persembahan kalau orang miskin itu merpati, kalau orang yang lebih berada itu bisa lembu, bisa kambing, domba, begitu kira-kira saudara. Nah, kan nggak mungkin orang dari jauh-jauh bawa lembu, domba untuk dipersembahkan ke bait Allah. Gitu ya saudara. Jadi dibikinlah dalam bait Allah, dijual on the spot di dalam bait Allah, supaya waktu orang-orang Yahudi datang ke bait Allah, mereka nggak usah bawa korban persembahan dari rumah, tapi langsung beli di bait Allah. Begitu saudara. Makanya ada money changernya. Karena dari berbagai bangsa datang, uangnya kan ada yang dolar, ada yang macam-macam gitu kan. Harus ditukar dulu ke mata uang Israel. Mata uang Israel apa sih? Nggak tahu ya, waktu itu apa? Sekarang apa? Ya, apalah gitu ya. Nah, setelah ditukar baru dipakai untuk belanja, untuk beli korban persembahan. Nah, permasalahannya adalah ini semua diatur oleh para imam kepala yang mengelola bait Allah untuk mencari keuntungan secara tersembunyi. Dan saudara tahu itu dijualnya mahal. Jadi mereka cari untung yang besar. Para pedagang kelihatan, para imam ini yang tidak kelihatan, saudara. Paham, saudara? Jadi pedagangnya jelas kelihatan, penyamunnya tidak kelihatan. Penyamunnya siapa? Para pemimpin bait Allah itu loh. Makanya Tuhan menyasar dua ini, pedagang, penyamun. Semua para pedagang diusirnya, lalu dia berkata,
Ada tertulis rumahku menjadi rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah itu sarang penyamun itu siapa penyamunnya? Para imam di dalamnya, itulah penyamunnya. Tapi yang saya mau gariskan adalah Tuhan tidak hanya menegur dengan keras penyamunnya, tapi juga Tuhan mengusir pedagangnya. Maksudnya adalah semua orang yang mencari untung di dalam bait Allah, baik secara halal maupun tidak halal, baik secara terbuka maupun secara tidak terbuka, Tuhan tidak senang. Tuhan tidak suka. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan, yang dibersihkan oleh Tuhan Yesus di dalam bait Allah adalah spirit mencari keuntungan ini. Baik yang terbuka maupun tersembunyi, baik yang halal maupun tidak halal. Ya saudara, jadi spirit mencari keuntungan inilah yang dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Nah perhatikan baik-baik, peristiwa Tuhan mengobrak-abrik bait Allah untuk membersihkan bait Allah dari spirit mencari keuntungan ini ada terjadi 2 kali dalam catatan Alkitab. Yang pertama terjadi ketika dia memulai pelayanannya, itu tercatat dalam Yohanes pasal 2, itu ketika dia memulai pelayanannya, dia mengobrak-abrik bait Allah. Yang kedua terjadi di sini, di Matius pasal 21, ini terjadi ketika dia mau mengakhiri pelayanannya. Jadi ini dia lakukan di awal pelayanannya dan di akhir pelayanannya. Minggu lalu kita sudah membahasnya, kali ini dia masuk Yerusalem untuk mati di sana. Jadi ini adalah akhir dari pelayanan Tuhan Yesus. Dan sebelum dia disalib, dia membersihkan bait Allah dulu dari spirit mencari keuntungan. Jadi dia lakukan 2 kali. Dan kalau saudara perhatikan, yang pertama dia lakukan di awal pelayanannya itu lebih keras daripada yang kedua ini. Karena yang pertama kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 2, dia sampai membuat cambuk dari tali. Jadi dia tidak sekedar membolak-balikan meja-meja, dia mencambuk orang-orang itu dengan cambuk yang dia bikin dari tali. Ini lebih keras daripada yang terakhir. Yang pertama lebih keras daripada yang terakhir dari pelayanannya saudara-saudara. Ya. Nah ini menunjukkan 2 hal menurut saya. Yang pertama, membersihkan bait Allah dari spirit mencari keuntungan adalah hal yang sangat-sangat penting di mata Allah. Dan Tuhan tidak menyukai spirit mencari keuntungan di dalam bait Allah. Bisa bilang amin? Bisa bilang amin sekali lagi? Amin. Hal yang kedua yang ditunjukkan dari peristiwa itu adalah bahwa membersihkan bait Allah itu tidak bisa dilakukan sekali untuk selamanya. Sekali Tuhan sudah membersihkan bait Allah di Yohanes pasal 2 dengan cara yang sangat keras, bahkan dengan cambuk, tapi rupanya kemudian muncul lagi. Makanya di akhir pelayanannya, dia obrak-abrik lagi bait Allah untuk menghancurkan atau menuntaskan atau mengusir spirit mencari keuntungan. Jadi rupanya ini bukan hal yang bisa dilakukan sekali untuk selamanya oleh Tuhan. Jadi harus dilakukan berkali-kali, berulang-ulang. Dia lakukan di awal pelayanannya dan di akhir pelayanannya, ini menunjukkan ini berulang-ulang dilakukannya. Yang dicatat memang di awal dan di akhir pelayanannya. Tapi ini menunjukkan ini penting bagi Tuhan, saudara-saudara. Itu sebabnya kalau bagi Tuhan ini penting, kita harus menganggapnya juga penting. Terima kasih untuk 2 amin. Bisa ada tambahan amin? Ya. Jadi saudara-saudara, yang dibersihkan oleh Tuhan Yesus adalah spirit mencari keuntungan. Kenapa harus dibersihkan? Yang paling menonjol dari alasan Tuhan membersihkannya adalah spirit mencari keuntungan di dalam bait Allah ini selalu membuat gereja menjadi apa yang tidak seharusnya. Spirit mencari keuntungan dalam gereja selalu menyelewengkan gereja dari apa yang tertulis. Makanya Tuhan bilang, ada tertulis rumahku harus menjadi
rumah doa, tapi kamu menyelewengkannya menjadi sarang penyamun. Jadi ini membuat gereja menjadi tidak seharusnya. Gereja menjadi tidak seperti apa yang tertulis. Kalau saudara sadar, ternyata gereja sudah banyak menyeleweng dari apa yang tertulis dalam kitab suci. Kenapa menyeleweng dari apa yang tertulis dalam kitab suci? Penyebab utamanya adalah spirit mencari keuntungan merajalela di dalam bait Allah, di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja Tuhan. Hari ini kita izinkan, kita biarkan Tuhan, Roh Kudus menuntaskan spirit mencari keuntungan ini dalam diri kita. Terima kasih untuk aminnya. Artinya saudara setuju dan siap diobrak-abrik oleh Tuhan. Kira-kira seperti itu ya. Amin. Ya, waktu diobrak-abrik kok nggak amin ya? Nah, ketika kita bicara tentang bait Allah, kita bicara tentang gereja secara korporat dan kita secara pribadi. Karena kita juga gereja, kita adalah gereja, kita adalah bait Allah, kita adalah rumah Allah, betul? Masing-masing saudara adalah rumah Allah. Jadi ketika kita membicarakan tentang membersihkan bait Allah dari spirit mencari keuntungan, baik secara pribadi dalam diri kita maupun secara korporat dalam gereja lokal. Setuju? Oke, bisa kita lanjutkan? Saya akan menyampaikannya dengan pendekatan gereja seharusnya menjadi apa? Gereja seharusnya seperti yang tertulis dalam Alkitab itu seharusnya menjadi apa? Lalu bagaimana caranya spirit keuntungan ini, spirit mencari keuntungan ini menyelewengkan gereja dari apa yang tertulis? Oke? Yang pertama, gereja seharusnya menjadi rumah doa. Ini pernyataan yang telak-telak dari Tuhan Yesus. Ayat 13 berkata, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Rumah doa, artinya tempat untuk berdoa. Setiap orang yang berdoa mencari apa? Kalau saudara berdoa, saudara mencari apa? Mencari Tuhan, bukan mencari keuntungan. Betul. Doa adalah mencari Tuhan, bukan mencari keuntungan. Jadi kalau saya tanya, untuk apa saudara berdoa? Untuk mencari Tuhan. Tapi kalau saya tanya saudara, untuk apa saudara mencari Tuhan? Supaya untuk apa saudara mencari Tuhan? Supaya diberkati, katanya. Mau tanya, kalau orang berdoa supaya diberkati, kalau orang mencari Tuhan supaya diberkati, ini spirit apa ini? Mencari keuntungan. Dan harap dipahami, istilah rohani dari keuntungan adalah cuma satu orang yang ngerti kayaknya, yang lain belum ngerti ya. Istilah rohani untuk keuntungan adalah, oke. Jadi kalau kita bilang, ke gereja cari apa? Cari berkat. Itu istilah rohaninya. Istilah yang sebenarnya adalah, yang tersembunyi di baliknya adalah cari untung. Kenapa orang ke gereja? Supaya diberkati secara umum. Kenapa orang berdoa? Supaya diberkati. Makanya rata-rata pendeta nakut-nakutin jemaat supaya mereka berdoa. Berdoa yang banyak. Banyak doa, banyak berkat. Sudah hafal semua ya. Sedikit berdoa, tidak berdoa. Oh, matilah kita. Jadi kita berdoa untuk cari berkat.
Lalu ada orang yang rohani sedikit berkata, aku doa cari Tuhan kok bukan cari berkat. Aku doa untuk cari Tuhan, untuk dapat Tuhan. Kalau aku dapat Tuhan, pasti aku dapat berkat. Ya. Loh, kok ujungnya di situ juga ya? Mau tanya, kalau orang berkata, aku cari Tuhan, kalau aku dapat Tuhan, pasti dapat berkat. Ini tujuan utamanya yang mana, saudara? Tujuan utamanya Tuhan, ini batu loncatan, saudara. Batu loncatan untuk mendapat berkat. Jadi secara umum orang Kristen kalau ditanya, ayo ke gereja, supaya apa? Diberkati. Haleluya. Semua mau diberkati? Semua suka diberkati? Haleluya. Bersiaplah diobrak-abrik oleh Tuhan hari ini, oke? Bicara apa ini? Tuhan mau ketika kita pergi ke gereja, ketika kita beribadah, dan kita sebagai rumah Allah secara pribadi, Tuhan mau di dalam rumah Allah ini ada kemurnian. Tidak ada udang di balik. Tidak ada udang di balik, ya terserah saudara lah. Mau ada yang di balik batu, ada yang di balik rempeyek, ada yang di balik bawaan udang, katanya saudara. Ini bicara tentang kemurnian. Mohon diperhatikan baik-baik. Bait Allah seharusnya murni rumah Allah. Rumah Allah seharusnya murni tempat perjumpaan antara Allah dengan umatnya. Rumah Allah seharusnya murni menjadi tempat perhentian Allah. Rumah kita adalah tempat perhentian kita kan? Tempat peristirahatan kita. Kita boleh pergi jauh-jauh, tapi akhirnya pulang ke rumah juga untuk istirahat. Jadi kita sebagai rumah Allah, biarlah kita murni untuk pertemuan Allah dengan manusia. Biarlah kita murni menjadi tempat perhentian Allah. Lalu apa yang membuat rumah Allah tidak murni? Spirit mencari keuntungan. Boleh saya ngomong lebih tegas lagi? Ya, kita di rumah sendiri boleh ngomong yang lebih tegas dan lebih terbuka ya. Maafkan saya kalau saya harus berkata, kalau saudara berdoa untuk berkat, saudara bukan rumah Allah. Saudara sarang penyamun. Kalau kita ke gereja, kita berdoa, kita cari Tuhan untuk berkat. Kita bukan rumah Allah. Kita ini sarang penyamun, saudara. Cari untung, mungkin tidak terang-terangan, tapi secara tersembunyi, itulah tujuan utama kita. Dan untuk itulah, di akhir pelayanannya, sebelum Tuhan naik ke atas salib, dia harus masuk ke bait Allah, membersihkan bait Allah, memurnikan bait Allah dari spirit mencari keuntungan. Spirit mencari keuntungan ini telah mengubah gereja dari rumah doa menjadi rumah berkat. Rumah doa adalah apa yang tertulis, rumah berkat adalah apa yang tidak tertulis. Saudara cari di konkordansi Alkitab istilah rumah berkat. Tidak ada hasil di situ. Saya sudah coba cari. Tidak ada hasil di situ. Kalau rumah doa
ada tertulis. Rumah berkat tidak ada tertulis. Dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah tertulis bahwa gereja menjadi rumah berkat. Gereja itu rumah doa. Selamat siang semua. Masih bisa kita lanjutkan? Jadi gereja seharusnya menjadi rumah doa. Kita sebagai rumah Allah, seharusnya kita menjadi rumah doa. Kalau saudara adalah rumah doa, berarti saudara sangat suka berdoa ya. Betul begitu? Tapi apakah semua orang Kristen suka berdoa? Enggak. Kenapa? Ada orang Kristen yang suka berdoa, kenapa ada orang Kristen yang tidak suka berdoa? Salah satu penyebabnya adalah spirit mencari keuntungan masih merajalela di dalam diri kita, sehingga yang seharusnya kita menjadi rumah doa, kita nggak menjadi rumah doa, malah jadi sarang penyamun. Kerjaannya cari untung melulu. Apa saja yang saudara lakukan untuk Tuhan, selalu ujung-ujungnya supaya diberkati. Makanya orang Kristen, ketika mereka tidak diberkati, mereka marah. Ya. Seringkali kan kalau ada ya orang yang sakit, tidak diberkati dengan kesembuhan, marah-marah dia. Tuhan, aku kan sudah setia. Aku kan sudah berdoa. Kenapa Tuhan berikan aku sakit? Jadi orang Kristen itu kalau tidak diberkati, marah dia, ngambek dia, demo dia, saudara. Saya enggak lagi ngomongin saudara, saya ngomongin orang Kristen yang lainnya di luar sana, saudara. Banyak di luar sana. Pertanyaannya, kenapa kita ngambek kalau Tuhan tidak menolong kita? Karena itulah tujuan utama kita. Kenapa kita berdoa? Kenapa kita ke gereja? Kenapa kita mencari Tuhan? Supaya diberkati. Itu sebabnya kalau tidak diberkati, Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita, kita marah. Kita kecewa, kita komplain. Nggak mau ke gereja lagi, nggak mau pelayanan lagi, nggak mau doa lagi, nggak mau baca Alkitab lagi. Dan gitu ya saudara ya. Saya tahu karena saya pernah menjalaninya gitu ya kira-kira ya saudara. Jadi spirit mencari keuntungan inilah yang mengubah wajah gereja dari rumah doa menjadi sarang penyamun. Lalu bagaimana caranya kita mengembalikan rumah Allah ini menjadi rumah doa yang sejati? Bagaimana caranya kita menjadikan gereja ini menjadi rumah doa yang sejati? Ya harus dibersihkan dari spirit mencari keuntungan. Oke, yang kedua, gereja seharusnya menjadi rumah kegerakan Tuhan. Rumah kegerakan. Ayat 14 berkata, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Perhatikan baik-baik, berarti selama ini di dalam bait Allah ada orang buta dan orang timpang. Kapan orang buta dan orang timpang itu disembuhkan? Ketika Tuhan sudah membersihkan bait Allah dari spirit pedagang dan spirit penyamun. Baru terjadi kesembuhan orang buta dan orang timpang. Kenapa yang dicatat cuma yang disembuhkan itu orang buta dan orang timpang? Biasanya kan kalau kita bikin KKR, kita sebutin semua penyakit dong untuk disembuhkan dong. Datanglah, hadirilah KKR kesembuhan ilahi. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan. Betul ya? Kanker disembuhkan, tumor disembuhkan. Kalau bisa semua penyakit, khususnya penyakit yang berat-berat kita sebutkan semua. Tapi kenapa Matius cuma mencatat 2 kesembuhan, yaitu orang buta dan orang timpang? Ini ada maknanya saudara-saudara.
Jadi yang disembuhkan siapa? Orang buta, orang timpang. Orang buta tidak bisa melihat, orang timpang tidak bisa berjalan. Ya, siapa tahu ada yang nggak tahu, jadi kita ulangi. Orang buta tidak bisa melihat, orang timpang tidak bisa berjalan atau tidak bisa berjalan secara normal. Nah, orang buta dan orang timpang ini bicara tentang orang yang kegerakannya sangat terbatas, saudara. Orang buta bisa bergerak nggak? Bisa, tapi terbatas. Orang timpang bisa bergerak nggak? Orang timpang itu orang pincang gitu ya, saudara. Orang timpang bisa bergerak nggak? Bisa, tapi terbatas. Sehingga pada akhirnya orang buta maupun orang timpang ini kurang produktif. Tidak produktif. Bahasa rohaninya tidak berbuah, saudara-saudara. Kalau kita telaah kembali hidup kita, mengapa kita tidak bergerak bagi Tuhan? Mengapa kita tidak berfungsi? Mengapa kita tidak produktif bagi Tuhan? Kenapa kita tidak berbuah bagi Tuhan? Berkali-kali dalam hidup saya, setiap berapa lama sekali, nggak tentu sih berapa lama sekalinya, tapi saya merasa nggak puas dengan hidup saya karena saya merasa saya kurang produktif. Selalu muncul rasa itu, saya kurang produktif. Ini pada waktu-waktu yang lalu. Tapi hari-hari belakangan ini, perasaan itu tidak pernah muncul lagi. Karena saya rasa hari-hari ini saya lebih produktif bagi Tuhan. Setiap hari saya bergumul di depan komputer untuk bikin mana yang terbuka, renungan harian saudara itu, untuk bikin khotbah. Ditambah sekarang saya harus memperlengkapi orang-orang untuk menjadi penginjil. Ditambah sekarang saya merawat beberapa kelompok orang. Ditambah saya ikut KTB juga. Ditambah ada persekutuan ini, ada persekutuan itu lagi. Ditambah ada kelas pelatihan roh lagi. Melatih roh. Rasanya hari-hari ini saya lebih produktif dibandingkan waktu-waktu yang lalu bagi Tuhan. Dan penyebab mengapa hari-hari ini saya lebih produktif daripada waktu-waktu yang lalu adalah ini terjadi setelah Tuhan mengobrak-abrik hati saya dan menyingkirkan spirit mencari keuntungan. Dengan kata lain, setelah spirit mencari keuntungan keluar dari hidup saya jadi melihat, saya bisa berjalan dengan normal, dan saya menjadi lebih produktif bagi Tuhan. Jadi penyebab mengapa orang-orang percaya tidak produktif bagi Tuhan, tidak berbuah bagi Tuhan, adalah karena ada spirit mencari keuntungan di dalam kita. Berkali-kali ya, melalui mimbar ini atau melalui apapun juga, saudara didorong untuk merawat orang misalnya. Pertanyaan saya, kenapa saudara tidak merawat orang? Jawab. Kenapa saudara tidak merawat orang? Ada yang mau jujur? Kenapa saudara tidak merawat orang? Oke, kita sama-sama menjawabnya. Kenapa kita tidak merawat orang? Satu. Belum mampu. Are you sure? Are you okay? Belum mampu. Semua belum mampu merawat orang? I don't think so. Oke, yang lain, alasan yang lain. Kenapa kita tidak merawat orang? Yang kedua. Ayo, kasih jawaban.
Random. Siapa itu yang jawab? Oh, Eli. Itu sudah langsung ke uratnya, sudah. Siapa? Itu Eli yang satu lagi, bukan Eli yang ini. Iya, bukan Eli yang ini. Eli yang di belakangnya itu, ya. Mementingkan diri sendiri. Oke. Ada jawaban yang nggak terlalu menusuk kayak gitu nggak? Kenapa? Saudara tidak merawat orang. Repot. Tidak ada yang dirawat. Are you sure? Tidak ada yang dirawat. Kalau tidak ada yang dirawat, ngomong sama saya berikan orang yang dirawat buat saudara. Tidak ada yang dirawat, repot. Artinya, repot, harus bayar waktu dan tenaga. Ya. Apalagi kalau saudara kumpulkan semua jawaban-jawaban itu, kesimpulannya adalah karena saudara enggak untung. Kayaknya kurang ada untungnya kalau merawat orang. Repotnya iya, keselnya iya, tapi untungnya kurang. Prinsip pedagang adalah, ngapain jualan kalau nggak untung? Gitu ya. Kalau jualan mesti untung. Kalau nggak untung, ngapain kita jualan? Artinya, kalau nggak untung, ngapain kita kerja? Jadi yang menghambat kita untuk tidak berbuah, untuk tidak bergerak bagi Tuhan adalah spirit mencari keuntungan. Ya, saya harap itu cukup membuktikan buat saudara semua. Kalau kita baca Matius pasal 5 ayat yang ke-8, Matius 5 ayat 8, boleh tampilkan? Ya jangan cuma Matius 5-nya dong. Ya, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Suci hatinya dalam bahasa Inggrisnya itu pure in heart, murni. Berbahagialah orang yang murni hatinya karena mereka akan melihat Allah. Hanya orang-orang yang murni hatinya yang akan melihat Allah. Orang yang tidak murni hatinya, orang yang masih mencari keuntungan dalam hatinya, tidak akan bisa melihat Allah. Alkitab telah mencatat dengan tegas, hanya orang-orang yang murni hatinya yang akan melihat Allah. Itu sebabnya orang-orang yang tidak murni hatinya buta. Apakah di gereja banyak orang-orang buta yang tidak bisa melihat Allah, yang tidak bisa melihat kebenaran Allah? Iya. Murni artinya tidak ada percampuran. Murni berbeda dengan bersih. Orang bisa saja memiliki hati yang bersih tapi tidak murni. Murni artinya tidak ada percampuran. Tujuannya cuma satu, Tuhan. Keinginannya cuma satu, Tuhan, tidak ada yang lain. Aku ingin sukses. Nah, itu bukan Tuhan. Itu percampuran. Nah, terlalu banyak percampuran dalam hati orang percaya yang membuat mata mereka jadi buta untuk melihat Allah. Dan kaki mereka jadi timpang untuk bergerak bagi Allah. Mau tanya, orang buta bisa mengenali orang nggak? Hah? Bisa. Oke, saya tanya lagi, orang buta bisa salah mengenali orang nggak? Bisa. Itulah yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Mereka merasa melihat Allah, padahal bukan Allah. Namanya salah lihat.
atau salah mengenali. Dalam Perjanjian Lama ada sebuah kisah tentang Ishak memberikan berkat kepada anak-anaknya. Khususnya berkat kesulungan yang dia ingin berikan kepada Esau, karena Esau adalah anak sulungnya. Tapi Alkitab mencatat, Ishak matanya buta. Tidak melihat, kurang melihat. Kebutaan mata Ishak dimanfaatkan oleh Ribka istrinya ketika Ishak suruh Esau untuk cari binatang dan diolah untuk makanan Ishak. Setelah diberikan makanan olahan itu, maka Ishak akan memberkati Esau dengan hak kesulungan. Ketika Esau mencari binatang untuk diolah buat bapaknya, nah Ribka mendengar itu, dia panggil Yakub adiknya Esau. Dia bilang, Kup. Yakub maksudnya, aku dengar bapakmu mau memberkati Esau. Aku mau kamu yang diberkati. Karena Alkitab mencatat Ribka lebih sayang kepada Yakub, Ishak lebih sayang kepada Esau. Ya. Ayo, kamu masuk ke kamar Ishak, nanti aku yang masakin buat bapakmu itu. Makanan kesukaan bapakmu, ya daging-dagingan itu, aku yang buatin. Kamu masuk, kamu ngaku sebagai Esau, supaya kamu yang terima berkat. Yakub bilang, Mam, cihailah saudara, Mam. Tapi aku kan sama kakakku beda. Kakakku itu berbulu, aku mulus. Yakub orang rumahan, sementara Esau suka berburu, saudara. Orangnya lembut Yakub. Esau lebih perkasa lah dibilangnya, saudara ya. Lalu Ribka sudah menyusun rencana, dibilang, alah tenang aja. Dipakaikan Yakub pakaian berbulu, supaya kelihatan berbulu. Lalu dia masuk kepada Ishak dan dia mempersembahkan makanan kepada Ishak. Lalu Ishak bilang, enak banget makanan ini. Lalu dia tanya untuk memastikan, kamu ini kamu ini Esau ya? Iya bapak, aku Esau. Lalu dipegang tangannya berbulu. Wah iya, berarti Esau karena cirinya berbulu, saudara. Makanya cirinya nggak boleh cuma satu. Kalau cirinya cuma berbulu susah nih saudara. Ya, karena berbulu dia lepaskan berkat untuk Yakub. Ketika Esau datang, mana berkat untukku? Lah sudah nggak ada, sudah diberikan kepada Yakub. Aku kira tadi kamu, tapi ternyata Yakub. Nah ini salah mengenali yang cukup fatal. Tapi penyebab mengapa Ishak bisa salah mengenali orang adalah karena dia buta. Kenapa orang Kristen sulit mengenal Allah? Mengapa orang Kristen sulit melihat Allah secara nyata dalam hidupnya? Karena buta, tidak bisa melihat. Lalu mengapa orang Kristen buta, tidak bisa mengenal Allah, tidak bisa melihat Allah? Karena hatinya tidak murni. Ada spirit mencari keuntungan di sana, saudara-saudara. Ketika masih ada spirit mencari keuntungan dalam hidup kita, hati kita menjadi tidak murni, maka mata kita akan jadi buta. Kita tidak bisa melihat Allah, kita tidak bisa melihat kebenaran. Kebenaran yang dari Allah. Itu sebabnya kita harus disembuhkan dari kebutaan dan ketimpangan kita. Tapi bagaimana caranya Tuhan bisa menyembuhkan saudara dari kebutaan dan ketimpangan? Tuhan harus mengobrak-abrik hidup saudara sendiri. Tuhan harus mengobrak-abrik hati kita dulu untuk memurnikan hati kita dari spirit mencari keuntungan. Baru dia bisa menyembuhkan kita dari kebutaan dan ketimpangan. Selama hati kita tidak murni, selama masih ada spirit mencari keuntungan, Tuhan tidak bisa menyembuhkan kebutaan saudara, Tuhan tidak bisa menyembuhkan ketimpangan saudara. Ya. Ada banyak orang, saya berulang-ulang khotbah Kristus, 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 Kristus. Penekanannya adalah Kristus. Kita harus cuma tujuannya satu, Kristus, sasarannya satu, Kristus. Tapi orang yang masih punya banyak kepentingan dalam hidupnya, melihat semuanya Kristus. Yang bukan Kristus, dianggapnya Kristus.
Apalagi iblis tidak bodoh-bodoh amat. Dia berikan yang mirip Kristus. Lah, orang buta jangan kata mirip, enggak mirip aja bisa salah lihat. Apalagi mirip. Mirip Kristus tapi bukan Kristus, dianggapnya Kristus. Jadi semua dibilang ini Kristus, ini Kristus, ini Kristus, ini Kristus. Melihat kebenaran pun kita tidak bisa. Semua kita anggap kebenaran. Tapi kalau hati kita dimurnikan dari spirit mencari keuntungan, kita bisa melihat dengan jelas Allah kita yang sesungguhnya. Kita bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Kalau kita bisa melihat Allah dengan jelas, maka di sisi yang lain kita juga bisa melihat yang bukan Allah dengan jelas. Kalau kita bisa melihat Kristus dengan jelas, maka kita juga akan bisa melihat yang bukan Kristus dengan jelas. Betul, saudara? Kalau kita bisa melihat kebenaran dengan jelas, maka kita juga akan bisa melihat yang bukan kebenaran dengan jelas. Penyebab mengapa kita tidak bisa melihat ketidakbenaran dengan jelas adalah karena kita tidak bisa melihat kebenaran dengan jelas. Dan penyebab mengapa kita tidak bisa melihat dengan jelas adalah karena kita buta. Dan penyebab mengapa kita buta adalah karena kita tidak melihat. Dan penyebab mengapa kita tidak melihat adalah karena hati kita belum dimurnikan. Masih ada spirit mencari keuntungan di sana. Mengapa orang Kristen sulit mengenal Allah? Saya harus mengaku terus terang, bertahun-tahun, waktu-waktu yang lalu, saya harus mengaku saya tidak mengenal Allah dengan jelas. Saya pikir saya mengenal Allah, tapi ternyata saya tidak mengenal Allah dengan jelas. Saya juga tidak mengenal kebenaran dengan jelas. Saya tidak bisa melihat kebenaran dengan jelas. Sebetulnya saya bisa merasakan dalam roh saya, ini kok kayaknya salah ya, ini kok kayaknya salah ya. Tapi karena saya tidak bisa melihat Allah dengan jelas, saya tidak bisa melihat kebenaran dengan jelas, saya terus ngikutin. Kenapa? Tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tidak tahu yang mana Kristus, yang mana bukan Kristus. Tidak tahu yang mana Allah, yang mana bukan Allah. Jadi kita ikutin semua orang, kita ikutin semua khotbah, kita dengerin semua khotbah, kita dengerin semua yang kita anggap sebagai kebenaran. Ada kebenaran, ada bukan kebenaran, ada separuh kebenaran. Separuh kebenaran seringkali menipu sehingga kita pikir itu adalah kebenaran. Bahkan bukan hanya yang tidak benar yang harus kita tolak, kebenaran yang separuh pun harus kita tolak. Justru kebenaran yang separuh itu lebih berbahaya daripada yang tidak benar. Kalau saudara sudah dibersihkan, izinkan Tuhan mengobrak-abrik hati kita hari ini, sehingga tidak ada lagi spirit mencari keuntungan di dalam kita. Hati kita murni, cuma punya satu sasaran dan satu keinginan, yaitu Kristus, yaitu Tuhan saja, dan tidak ada yang lain. Maka saat kita hanya punya satu sasaran dan keinginan, tidak ada yang lain, kita akan bisa melihat Tuhan dengan jelas. Dan saat saudara bisa melihat Tuhan dengan jelas, mengenali Tuhan dengan jelas, saudara akan segera mengenali yang mana bukan Tuhan. Dulu saya nggak jelas, saya pikir semua Tuhan. Kalau orang pakai ayat Alkitab, saya pikir semuanya Tuhan dan semuanya benar. Tapi setelah saudara melihat Tuhan dengan jelas, saudara akan bisa melihat yang mana bukan Tuhan dengan jelas juga. Setelah saudara melihat kebenaran dengan jelas, saudara akan segera melihat dengan jelas apa yang tidak benar. Semua ketidakbenaran tersingkap dengan jelas di depan mata saudara, karena kebenaran sudah tersingkap dengan jelas di depan mata saudara. Kita tahu yang mana benar, yang mana salah. Yang mana Tuhan, yang mana bukan Tuhan. Yang mana dari Tuhan, yang mana bukan dari Tuhan. Kita tahu
Karena kita jelas melihat, kalau kita sudah disembuhkan dari kebutaan, kita akan tahu yang mana Tuhan, yang mana bukan Tuhan. Yang mana kebenaran, yang mana bukan kebenaran. Sehingga kita hanya mengikuti Tuhan dan bukan yang lain. Kita hanya mengikuti kebenaran dan bukan yang lain. Jadi izinkan Tuhan mengobrak-abrik hati kita supaya bersih dari spirit mencari keuntungan, dan ketika kita sudah dibersihkan, Tuhan akan menyembuhkan kita dari kebutaan dan ketimpangan yang selama ini menghambat kita untuk berbuah bagi Tuhan, untuk bergerak bagi Tuhan, untuk produktif bagi Tuhan. Tanya semua orang yang saya rawat, sekarang kalau mereka hari ini nggak bisa, pindah hari ini bisa nggak? Bisa. Udah, selama orang masih mau dirawat, saya bisa-bisain. Saya atur waktunya. Kalau orang yang dirawat nggak bisa ngatur waktu, ya udah saya yang ngatur waktunya. Selama saya bisa. Berusaha untuk merawat orang. Berapapun harganya. Loh, saudara bilang nggak ada yang dirawat. Loh, saya rawat banyak orang. Saudara nggak ada orang yang dirawat, saya rawat lebih banyak orang. Kan saya bisa oper yang dari saya ke saudara. Cuma masalahnya saudara nggak siap menerima operan gitu loh. Lihat sekelilingmu, ada nggak orang-orang yang masih perlu dirawat? Ada. Cuma tidak ada yang merawatnya. Lihatlah ladang-ladang sudah menguning, sudah siap untuk dituai. Cuma tidak ada penuainya. Ya sudah, penuainya sedikit. Siapa yang harus menyiapkan diri jadi penuainya? Ya saudara. Yang ketiga, gereja seharusnya menjadi rumah pujian. Ayat 15 sampai ayat yang ke-16, tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Rumah Tuhan seharusnya menjadi rumah pujian. Walaupun tidak tersurat secara telak, tapi tersirat di sini. Ketika rumah Tuhan dibersihkan, maka rumah Tuhan menjadi rumah doa, menjadi rumah kegerakan, dan sekarang menjadi rumah pujian. Tiba-tiba ada anak-anak yang memuji Tuhan. Padahal belum waktunya praise and worship loh. Ini bukan lagi ibadah, tapi anak-anak memuji nama Tuhan. Siapa yang memuji nama Tuhan? Siapa yang memuji nama Tuhan? Anak-anak. Menggambarkan apakah anak-anak? Menggambarkan kemurnian. Dalam konteksnya, anak-anak di sini menggambarkan kemurnian. Jadi ini adalah sebuah puji-pujian yang murni, keluar dari hati anak-anak yang murni. Belum tahu mencari keuntungan mereka itu. Jadi mereka memuji secara murni, saudara-saudara. Coba saya tanya lagi, siapa yang memuji Tuhan? Anak-anak. Tapi siapa yang jengkel? Siapa yang jengkel? Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Siapa mereka? Ya penyamun tadi itu loh. Rumah Tuhan seharusnya menjadi rumah pujian. Tapi ketika orang memuji Tuhan secara tulus, secara murni,
imam-imam kepala jengkel. Kenapa? Karena mata pencaharian mereka dijungkir balikan oleh Tuhan. Karena mereka nggak bisa cari untung lagi. Di bait Allah mereka nggak bisa cari untung lagi. Mereka jengkel. Berisik, berisik. Itu saudara. Diam, diam, berisik. Lihat orang yang tadinya buta. Tidak bisa melihat kelicikan para imam. Tidak bisa melihat bahwa para imam itu bukan pemimpin yang benar, bahwa para imam itu adalah penyamun di dalam gereja. Mereka tidak bisa melihat. Tapi ketika rumah Tuhan dimurnikan oleh Tuhan, mereka tiba-tiba bisa melihat semua ketidakbenaran dan semua kebenaran. Ya jengkellah para imam. Tiba-tiba orang timpang bisa bergerak. Yang tadinya mungkin harus dipapa, harus dituntun, harus diberitahu, harus bergerak kemana. Sekarang mereka bergerak sesuka mereka. Nggak bisa dikendalikan lagi oleh para imam dan ahli Taurat. Ya mereka paniklah saudara. Jengkel mereka. Melihat orang buta melihat, orang timpang berjalan. Yang paling jengkel adalah iblis. Kenapa? Karena sekarang dia tidak bisa menipu orang percaya lagi. Karena orang percaya sudah bisa membedakan mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang separuh benar. Dibukakan oleh Tuhan. Lalu anak-anak memuji Tuhan, membuat para penyamun itu jengkel. Karena mereka tidak bisa mencari keuntungan lagi. Selama jemaat buta, bodoh, tidak bisa melihat, dan timpang, tidak bisa berjalan dengan baik, itu para pemimpin kan enak saudara. Ya, dikasih apa aja diterima. Dikasih makanan mentah diterima. Dikasih racun juga diterima. Namanya juga orang buta. Mana tahu kalau itu racun. Terima semua. Ya sekarang sudah melihat, nggak bisa dibohongin lagi. Saya suka berkata kepada istri saya, sekarang saya sudah melihat, saya tidak bisa ditipu lagi. Saya tidak bisa dibodohi lagi. Saya jelas betul yang mana benar, yang mana salah, yang mana Tuhan, yang mana bukan Tuhan. Itu sebabnya saya hanya mengikuti Tuhan dan bukan yang lain. Banyak orang salah mengerti tentang saya. Banyak orang berpikir, ini si Sony ini berpindah haluan gara-gara sakit hati, gara-gara kepahitan. No way. Itu bukan saya dan itu bukan jalan saya, itu bukan cara saya. Kalau saya tidak menemukan kebenaran yang sejati, saya ini tipe setia saudara. Saya tidak akan meninggalkan yang lama untuk menuju yang baru kalau saya tidak tahu persis inilah kebenaran. Di sisi yang lain, saya bukan tipe orang yang berani. Jadi saya takut berpindah. Kalau saya tidak yakin betul, saya tidak akan berani berpindah. Saya bukan tipe orang yang berani. Saya tipe orang yang takut. Puji Tuhan sih, takutnya terutama sama Tuhan. Saya takut salah di hadapan Tuhan. Sepanjang saya tahu ini Tuhan, ini benar, oke, saya jabanin semuanya. Semua orang boleh salah mengerti saya, semua orang boleh ngomongin saya, semua orang boleh ngomong ina-inu tentang saya, sebodoh amat. Saya tahu ini Tuhan, ini kebenaran. That's it, selesai. Ada orang yang tanya sama saya, Pak, nanti kalau ketemu yang lebih benar lagi gimana? Saya bilang, tidak akan.
Kita sudah menemukan kebenaran sejati, kebenaran yang murni, dan sejauh ini, selama ini, saya tidak pernah menemukan kebenaran semurni ini, sesejati ini. Itu sebabnya tidak akan kita menemukan yang lainnya. Karena ini sudah sejati dan murni. Apakah perkataan Bapak bisa dipegang? Peganglah. Mungkin beberapa orang menantikan saya berubah. Tapi puji Tuhan sudah bertahun-tahun tidak berubah. Dan akan tetap begini seterusnya. Kalau gereja sudah dibersihkan dari spirit mencari keuntungan, otomatis dalam hati kita muncul puji-pujian kepada Tuhan. Dan puji-pujian yang murni. Kita tidak lagi berkata, ayo puji Tuhan supaya diberkati Tuhan. Orang Kristen itu berdoa supaya diberkati Tuhan. Cari Tuhan supaya diberkati Tuhan. Memuji Tuhan supaya diberkati Tuhan. Ke gereja supaya diberkati Tuhan. Lah, semua dipakai sebagai batu loncatan untuk diberkati Tuhan. Hari ini tuh izinkan Tuhan membuat cambuk dari tali dan mencambuk kita untuk menyingkirkan semua spirit mencari keuntungan dalam hidup kita. Sampai kita bisa berkata seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau Tuhan mau menolong kami, Dia akan menolong kami. Tapi dengarlah hai baginda raja, kalaupun Tuhan tidak menolong kami, kami tetap akan menyembah Allah. Itulah iman yang sejati. Itulah kekristenan yang sejati. Bukan karena ditolong Tuhan, tapi semata-mata karena mencintai Tuhan dan kebenarannya. Tidak ada maksud-maksud tersembunyi. Nah, kalau ada maksud-maksud tersembunyi, ini penyamun, saudara. Kalau terang-terangan, ini pedagang. Tapi baik pedagang maupun penyamun tidak disukai oleh Tuhan di dalam rumah Tuhan. Izinkan Tuhan mengobrak-abrik hidup kita. Jungkir balikan semua. Diterangi semua. Spirit mencari keuntungan. Sehingga spirit mencari keuntungan itu bisa tersingkir secara penuh, tuntas dalam hidup kita. Amin, saudara. Bisa amin lebih bebas nggak, saudara? Saudara kok kayaknya tegang banget gitu. Santailah ketika diobrak-abrik oleh Tuhan. Yang keempat, gereja Tuhan seharusnya menjadi rumah persembahan. Ayat 12 berkata, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah, yang membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Tadi saya sudah bilang sama saudara, sistem perjanjian lama kalau saudara masuk ke bait Allah, saudara nggak boleh masuk dengan tangan kosong. Saudara datang ke persekutuan, saudara nggak boleh datang dengan tangan kosong. Harus ada korban persembahan yang saudara bawa ke dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, harus ada korban persembahan ke dalam rumah Tuhan. Kalau kita bandingkan dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 12, ini yang telaknya. 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-12. Bisa cepat ditampilkan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku menjadi sebagai rumah persembahan. Konteks dari ayat ini adalah Salomo mentahbiskan bait Allah yang baru dibangun. Kalau kita baca dalam ayat 12 berkata seperti ini,
Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5, lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Raja mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Banyak atau enggak, saudara? 22.000 ekor lembu sapi. Dia tidak mempersembahkan merpati karena dia bukan orang miskin. Jadi yang dipersembahkan adalah 22.000 ekor lembu sapi. Kalau 22.000, ruangan ini bisa nggak muat nih. 22.000 ekor sapi. Ditambah, saudara-saudara, 120.000 ekor kambing domba. 120.000. Kalau dirupiahin jadi berapa itu? Tolong dirupiahin. Hah? Ada yang bisa rupiahin? Kira-kira aja, tembak aja gitu loh. Berapa kira-kira itu? Udahlah, pokoknya banyak banget, gitu kan? Jadi dia ketika pendapisan bait Allah, pertama diresmikan bait Allah yang baru dibangun Salomo, dia mempersembahkan korban yang begitu banyak. Lalu Tuhan berkata, dan setelah mempersembahkan korban, Salomo berdoa kan. Lalu Tuhan menjawab doanya di dalam ayat 12. Tuhan bilang, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Dan ini diterjemahkannya sebagai rumah persembahan. Bahasa Inggrisnya House of Sacrifice. Sacrifice itu korban. Jadi bukan sekedar persembahan, tapi korban persembahan. Apa bedanya? Kalau saudara memberikan nggak sampai 1% dari harta saudara, itu namanya persembahan. Tapi kalau saudara berikan 100% dari apa yang saudara punya, itulah korban persembahan. Oke, 100% terlalu berat loh ya. 50% dari seluruh harta saudara-saudara berikan ke dalam rumah Tuhan, itulah korban persembahan. Pernah ada nggak orang yang memberikan 50% dari hartanya ke dalam rumah Tuhan? Rumah Tuhan adalah rumah persembahan. Itu sebabnya setiap kali kita datang ke dalam rumah Tuhan, kita harus membawa bukan hanya persembahan, tapi juga korban persembahan. Itulah sebabnya kenapa di dalam setiap rumah Tuhan selalu ada peti persembahan. Termasuk waktu zaman Tuhan Yesus. Tuhan memperhatikan orang yang datang ke bait Allah dan memberikan persembahan ke dalam peti persembahan. Ada orang kaya memberikan banyak, bunyinya ketahuan, cering, 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 banyak pokoknya saudara. Kalau uangnya logam semua. Lalu ada janda yang miskin memberikan 2 keping perak, bunyinya pelan. Lalu Tuhan panggil murid-muridnya dan dia berkata, janda ini memberikan lebih banyak daripada orang kaya itu. Mungkin murid akan bertanya, loh gimana ngitungnya Tuhan? Tuhan bisa ngitung nggak? Kok janda itu bisa memberikan lebih banyak? Tuhan menjawab, iya, karena dia memberikan seluruh hartanya. Seluruh yang dia punya. Artinya Tuhan menilai persembahan kita dari persentase. Janda itu memberikan 100%, orang kaya memberikan cuma di bawah 1%. Saudara memberikan 10 juta. Tapi sisa yang disimpan ada 5 miliar. Itu nggak sampai 1%, saudara. Sementara orang lain memberikan 100.000, dia cuma punya 200.000. 50% dia berikan. Lebih banyak yang mana? Ya lebih banyak yang 50%, saudara. Jadi Tuhan
menghitung persembahan kita bukan dari jumlahnya berapa, tapi dari berapa persennya. Makanya persembahan minimal kita adalah 10%. Persentase. Kalau sistem persembahan nggak pakai persentase, Tuhan tidak adil. Oke, kita tetapkan setiap orang harus memberikan 100.000 setiap minggu. Katakanlah gitu. Ini contoh-contoh, oke? Contoh. Bagi sebagian orang, 100.000 setiap minggu itu berat. Tapi bagi sebagian orang, 100.000 setiap minggu merem. Gak ada artinya 100.000 buat dia. Ya nggak adil dong kalau ditetapkan berdasarkan jumlah. Itu sebabnya Tuhan menetapkannya berdasarkan persentase. Janda ini memberi lebih banyak karena dia memberikan 100% dari apa yang dia punya. Saudara harus paham, kenapa gereja harus menjadi rumah persembahan. Kenapa kita harus menjadi rumah persembahan? Pertama-tama tentu yang kita persembahkan adalah diri kita sendiri, yang kedua adalah harta kita. Gereja selalu tidak lepas dari persembahan harta. Itu sebabnya ketika Tuhan sampaikan mengenai hukum kerajaan sorga, di Matius pasal 6 dikatakan, jangan kumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkan harta di sorga. Ini mengenai persembahan harta. Apakah ada hubungan persembahan harta dengan kerajaan sorga? Jelas ada. Apakah ada hubungan antara kerajaan sorga dengan kerohanian kita? Jelas ada. Perhatikan baik-baik. Orang yang memberi banyak biasanya bertumbuh secara rohani lebih banyak. Orang yang memberi sedikit, pertumbuhan rohaninya terhambat. Kembali, sedikit banyak bukan jumlah tapi persentase. Oke? Ada hubungan antara persembahan kita dengan pertumbuhan kita. Berapa waktunya lalu kita membahas berapa? 1 Korintus 9 ya. Menabur materi menuai. Menabur yang materi kita menuai hal yang rohani. Menabur hal yang rohani kita menuai hal yang materi. Jadi ada hubungannya saudara. Kalau saudara menabur hal yang materi, saudara akan terbantu di dalam pertumbuhan rohani saudara. Dan ketika saudara bertumbuh secara rohani, maka saudara ada benih rohani untuk ditaburkan. Saudara menabur yang rohani. Betul? Ketika saudara menabur yang rohani, saudara bisa menuai hal yang materi. Begitulah cara Tuhan mengatur alam semesta, kira-kira seperti itu. Dan mengatur rumah Tuhan. Bisakah saudara bayangkan kalau orang menabur materi, menuai materi. Menabur rohani, menuai rohani. Tidak adil. Tidak adilnya gimana? Contoh, saya dipanggil untuk full time melayani Tuhan. Otomatis materi saya lebih kurang daripada saudara. Ya, kayaknya nggak ada yang mau mengakui. Karena kan saya tidak mencari uang di kantor atau di dunia. Saya mengabdikan diri kepada Tuhan untuk melayani di dalam rumah Tuhan, melayani saudara semua. Ya kan? Saya tidak punya waktu, tidak punya tenaga untuk saya abdikan mencari uang untuk kebutuhan saya. Oke? Berarti saya punya benih rohani untuk ditaburkan kepada saudara. Ya. Nah, kalau saya menaburkan yang rohani, saya menuai yang materi. Nah, itu adil. Kalau saya disuruh menabur materi, lah saya materinya dari mana? Orang saya full time. Kalau materi menabur materi, saya rugi dong. Saudara yang untung. Halo? Saya pasti menaburnya sedikit.
Kalau menabur sedikit, menuainya sedikit dong. Nggak adil dong buat saya. Saya cuma bisa menabur yang rohani, lalu saya menuai yang rohani terus. Jadi saudara bertambah materialistis, saya bertambah rohani. Tidak adil. Makanya itu salah itu pengajaran-pengajaran itu. Ayo beri sedikit. Beri sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Iya, tapi apa dulu yang ditabur dan apa dulu yang dituai? Saya menabur hal yang rohani, saya menuai hal yang materi. Itu adil buat saya. Supaya keluarga saya juga bisa makan, istilahnya begitu. Halo? Bisa ngikuti saudara? Dan ketika saya yang punya yang materi, hasil penuaian saya dari menabur hal yang rohani, saya menabur yang materi lagi, saya terbantu di dalam pertumbuhan rohani saya. Itu adil. Jadi sekarang saudara bisa melihat keadilan Tuhan. Yang selama ini saudara percaya itu tidak adil. Maaf, tidak adil. Enak aja. Ayo menabur materi, kita menuai. Apa? Karena benihnya apa, kita naburnya apa. Kalau nanemnya bawang, ya nuainya juga bawang. Itu secara lahiriah. Tapi secara rohani Tuhan bikin terbalik. Yang menabur materi, menuai rohani. Yang menabur rohani, menuai materi. Jadi apa yang saudara harus tabur? Apa yang harus saudara tabur? Rohani, supaya menuai? Ini maunya materi berarti Tuhannya. Makanya dia menaburnya rohani. Tergantung tuaian mana yang saudara mau. Saudara mau menuai yang materi, taburlah yang rohani. Tapi untuk menabur yang rohani, saudara kan perlu punya benih rohani untuk ditaburkan. Saya menabur banyak benih rohani, saya menuai banyak hal yang materi. Itu adil buat saya. Kalau mau menabur yang materi, ayo tuh. Kalau mau menuai yang materi, ayo nabur yang rohani. Rawat orang, nabur rohani. Nah, kan untung kan? Ayo nabur yang rohani. Jadi kehidupan kita akan seimbang baik materi maupun rohani. Semua paham? Apakah yang buta sudah melihat sekarang? Sudah ya, puji Tuhan. Sudah ada kesembuhan dari kebutaan dan pasti akan ada kesembuhan dari ketimpangan juga. Setelah hari ini, saudara akan bisa berjalan dan menghasilkan buah bagi Tuhan. Amin, saudara. Jadi saudara-saudara, gereja itu rumah persembahan dan jangan pernah anggap enteng persembahan yang saudara bawa ke dalam rumah Tuhan. Itu diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau bagi saya sebagai seorang gembala, seringkali saya mengukur pertumbuhan rohani jemaat dari berapa banyak yang dia berikan ke dalam rumah Tuhan. Ini serius. Betul. Persembahan sulung, saya lihatin satu-satu siapa yang memberi dan berinya berapa. Ini serius, ini saya lakukan, serius. Saya lihatin, kan saya hafal kira-kira semua jemaat kan. Wah, si ini luar biasa nih. Saya tahu dia keuangannya kira-kira berapa, tapi dia berikan seperti ini, segini. Mungkin ini 100% dari simpanannya dia berikan. Sambil ngobrol sama Tuhan nih. Terima kasih Tuhan, berarti ini orang bertumbuh. Yang lain, dia berikannya segini. Saya tahu keuangannya masih banyak, tapi berikannya segini. Wah, kurang ini. Maksudnya kurang, bukan kurang pemberiannya, kurang pertumbuhannya maksudnya. Saya nggak pernah memikirkan diri saya ketika ngecek persembahan saudara. Saya nggak pusing sebetulnya saudara mau memberikan berapa.
hidup saya nggak ada hubungannya dengan perpuluhan saudara, dan hidup saya nggak ada hubungannya dengan persembahan saudara. Dari dulu sejak saya jadi gembala, saya sudah menggariskan itu dalam hidup saya. Saya sudah ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau bergantung pada persembahan jemaat. Dan saya sudah kira-kira 23 tahun di sini, beberapa saudara mengikuti saya sejak awal, saya kira saudara sudah tahu prinsip saya itu. Kebutuhan saya tidak akan ada hubungannya dengan perpuluhan saudara. Kasihan dong istri dan anak-anak saya, kalau kebutuhan saya ditentukan oleh persembahan saudara. Ya kalau saudara malas memberikan persembahan, saya nggak hidup dong. Saya akan tetap hidup baik jemaat memberi persembahan atau tidak. Tidak ada hubungannya dengan kehidupan saya. Tapi sangat ada hubungannya dengan kerohanianmu, pertumbuhan rohanimu. Kalau saya tahu, oh saudara tidak memberi, saya akan doakan saudara. Jadi puji Tuhanlah saudara didoakan. Nggak ada yang memuji Tuhan nih kalau didoakan rupanya. Maksudnya kenapa saya doakan Tuhan tolong? Ini menunjukkan dia mengalami defisit rohani 2023. Loh, kalau surplus rohani, persembahannya juga akan surplus. Terima kasih. Yang ngerti cuma satu ini kayaknya, yang lain belum ngerti ini. Kalau surplus rohaninya, pasti surplus persembahannya. Itu tidak bisa dipungkiri, saudara. Sejak bertahun-tahun yang lalu, saya memutuskan, saya memberikan minimal 20% dari penghasilan saya. Jadi 20% itu udah nggak ada tawar-menawar, dipotong di awal soalnya. Saya terima berapa, langsung dipotong 20% di awal. Jadi itu udah nggak bisa diganggu-gugat. Tapi kan di tengah jalan bisa ada persembahan-persembahan yang lain kan untuk diberikan. Nggak ambil dari yang 20% ini. 20% itu benar-benar sudah disisihkan di awal, dipotong di awal. Nggak ada ampun itu udah. Udah nggak ada tawar-menawar, 20% titik. Sejak bertahun-tahun yang lalu. Karena saya ini saudara, kalau saya menerima penerimaan saya mulai kebanyakan, saya akan rasa nggak enak sendiri di dalam saya. Jadi saya akan berusaha mengurangi pendapatan saya dengan cara mempersembahkan kepada Tuhan. Jelas saudara. Itu sudah prinsip saya dari dulu. 20% dipotong di awal. Nggak mau tahu bagaimana caranya mencukupi, pokoknya 20% dipotong di awal. Dan saudara tahu, tahun 2019 terjadi sesuatu di sini. Ya kan? Sebagian jemaat kita pindah. Dan saudara tahu, sebagian jemaat yang pindah itu yang lumayan gede-gede perpuluhannya. Ada yang mereka waktu awal masuk ke sini, gajinya cuma 1 jutaan. Tapi ketika terus bertumbuh, terakhir yang saya tahu gajinya 100 jutaan. Dari 1 jutaan. Ada yang dari 5 jutaan jadi 200 jutaan. Ada yang dari 4 jutaan sampai 7 jutaan jadi 30 sampai 40 jutaan. Dan mereka pindah, itu pun saya yang suruh pindah. Karena saya melihat mereka hatinya sudah di tempat lain. Saya nggak suka orang badannya di sini tapi hatinya di tempat lain. Jadi lebih baik saya suruh udah pindah aja lah. Daripada hatimu di tempat lain, badanmu di sini. Supaya sama-sama enak, udahlah pindah. Bayangkan, dari mereka penghasilannya begitu sedikit, sampai mereka penghasilannya begitu banyak, dan ketika penghasilannya banyak, mereka pindah hati ke tempat yang lain. Betapa sakitnya hati ini. Gak apa-apa. Ngomongnya gak apa-apa enak nih. Kalau ngalaminnya ini yang gak enak saudara. Tapi bukan itu yang saya mau ceritakan.
itu digunakan oleh Tuhan sebagai ajang, sebagai kesempatan untuk mengobrak-abrik hati saya, memurnikan saya dari spirit mencari keuntungan. Dulu saya masih mau sukses, masih mau jadi orang terkenal. Dikikis semuanya habis oleh Tuhan. Sampai sekarang nggak ada lagi keinginan untuk jadi pendeta sukses, menjadi pendeta terkenal. Yang punya gereja besar, jemaat yang banyak, dan terkenal di mana-mana. Sedikit pun nggak ada lagi keinginan-keinginan yang seperti itu. Dan saudara tahu, itu 2019, akhir 2019 terjadi pandemi. 2020 kita nggak bisa kumpul-kumpul lagi ibadah karena ada PSBB. Apa itu? PSBB. Kalau PSBB pelajaran ya. PSBB, saudara. Pembatasan sosial berskala besar. Kita nggak bisa kumpul. Waduh, saudara. Udah lagi campur aduk, nggak bisa ketemu saudara lagi. Kan tambah campur aduk. Kalau lihat jemaat kan biar gimana kalau ketemu jemaat, lihat jemaat terhibur, saudara. Saudara kok kayaknya nggak senang sih saya terhibur lihat saudara. Gimana gitu tampangnya. Nggak bisa lihat saudara, mesti lewat Zoom. Saya sendirian sama Andre main keyboard. Saya nyanyi sendiri, Andre ngiringin sendiri, saya khotbah sendiri, saudara semuanya di rumah. Kadang-kadang ketika saya sudah begitu rasa sendiri, saya panggil Michael untuk pimpin pujian, dia nyanyi sendiri. Saya temenin lah. Andre main musik sendiri, saya khotbah sendiri, semua saudara di rumah. Dan itu terjadi selama 3 tahun ya, kalau nggak salah. Tapi ini yang saya mau kasih tahu, ketika pandemi terjadi, itu persembahan jemaat juga menurun. Karena beberapa jemaat mengalami gajinya dipotong lah, apalah gitu kan. Berarti pendapatan gereja menurun lagi. Sudah menurun lagi. Sudah jatuh ketimpa tangga lagi, saudara. Nggak apa-apa. Bisakah saudara bayangkan pendapatan saya menurun berapa itu? Kalau mau hitung-hitungan. Tapi dengar baik-baik, ini yang saya mau sampaikan. Saya memang mengalami kesusahan keuangan waktu itu. Tapi saya nggak pernah ngomong sama saudara kan. Saya nggak pernah minta sama saudara kan. Nggak ada satupun jemaat yang tahu apa yang saya alami. Apalagi dalam hal keuangan, saya nggak pernah mau ngomong kalau saya kesusahan dalam keuangan. Tapi kalau saudara susah keuangan, ngomong sama saya kan. Tapi saya nggak bakal ngomong sama jemaat kalau saya kesusahan keuangan. Nggak ada satupun orang yang tahu dan nggak ada satupun yang menolong kan. Nggak ada yang menolong kan. Saya bergumul sendiri dengan Tuhan, tapi ini yang saya mau kasih tahu. Saya ngomong sama istri saya. Saya nggak mau kurangi persembahan. Jadi kita tetap minimal 20% dipotong di awal, kita tetap lanjutkan. Karena saya bilang, saya tidak mau kurangi persembahan. Yang harus dikurangi adalah pengeluaran, bukan persembahan. Saya ulangi, yang harus dikurangi adalah pengeluaran, bukan persembahan. Bisa ngomong sama-sama? Yang harus dikurangi adalah bukan. Tapi berapa banyak orang Kristen yang dikurangi pertama adalah persembahan, bukan pengeluaran. Saya nggak mau. Saya bilang, saya nggak mau kurangi persembahan. Minimal 20% kita tetap jalankan. Kita lihat apa yang terjadi. Dan puji Tuhan, sampai sekarang saya masih hidup. Tidak kekurangan, sampai pandeminya lewat dan sudah pulih sekarang semuanya. Dan persembahan saya tetap tidak berkurang.
Mungkin itulah yang menyebabkan rohani saya surplus terus. Karena saya menabur yang materi. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi mungkin secara hitung-hitungan, mungkin saya adalah pemberi korban persembahan terbesar di gereja ini. Nggak ada di antara saudara yang 20% minimal kan? Berarti saya yang terbesar. Bukan hitung dari jumlah, tapi dari persentase. Saya dorong saudara, jangan pernah anggap enteng korban persembahan kita kepada Tuhan. Karena banyak orang Kristen tidak mengerti ini, tidak melihat ini. Saya melihat ini, itu sebabnya saya berani berkata, di tengah pandemi, saya nggak mau ngurangi persembahan. Dan sampai sekarang, persembahan saya tidak pernah berkurang. Sampai keuangannya sudah dipulihkan. Dan puji Tuhan, maafkan saya harus berkata, saya bukan hanya surplus rohani, saya juga surplus materi. Saudara harus tahu Tuhan kita itu hidup. Dia bukan Tuhan yang abal-abal. Kalau dia bilang, rumahku harus menjadi rumah persembahan. Pastikan kita menjadikan rumah Tuhan sebagai rumah persembahan. Amin saudara. Saya dorong setiap saudara, mungkin lebih tepatnya saya tantang saudara. Jangan pernah berniat untuk mengurangi persembahan. Terima kasih, tidak ada amin. Persembahan itu harusnya naik, bukan kurang. Yang harus dikurangi apa? Pengeluaran, bukan persembahan. Saat engkau mengurangi persembahan, maafkan saya harus terus terang, kerohanianmu akan terganggu. Serius. Saya kasih tips and trick untuk saudara bisa bertumbuh dengan cepat di dalam kerohanian saudara, sehingga akhir 2024 ketika saudara tutup buku secara rohani, saudara mengalami surplus. Jangan pernah mengurangi persembahan. Yang dikurangi adalah pengeluaran, bukan persembahan. Persembahan mah harusnya terus naik, bukan turun. Dulu kan kita sering deklarasi, aku akan terus naik dan bukan turun, kecuali dalam persembahan. Saya komit seperti itu, dan saya lakukan. Sekalipun saya mengalami kesusahan keuangan waktu itu, saya tidak mau mengurangi persembahan, karena saya tahu apa artinya persembahan. Kalau saya memberikan persembahan dengan murni, bukan dengan iming-iming, saya menabur berapa, harus menuai 100 kali lipat dari apa yang saya berikan. Tidak. Saya memberikan persembahan dengan tulus. Dan selalu kalau saya sudah merasa saya menerima terlalu banyak, saya akan cari cara untuk mengeluarkan uang saya supaya saya nggak terlalu kebanyakan uang. Haleluya. Bisa saya dengar amin untuk itu? Nggak ada yang kayak gitu ya. Suruh harus seperti itu. Tidak ada yang mau amin untuk itu. Haleluya. Pak, tapi saya punya materi cuma sedikit. Kalau engkau punya sedikit tidak memberi persembahan, ketika engkau punya banyak, engkau juga tidak akan memberi persembahan, percayalah. Janda itu memberikan 100% dari apa yang dia punya. Janda itu miskin. Justru di mata Tuhan, janda itu pemberi paling besar ke dalam rumah Tuhan. Orang miskin. Seringkali pemberi terbaik, pemberi terbesar dalam rumah Tuhan adalah orang miskin, bukan orang kaya. Kenapa? Orang kaya kasih 10 juta, sisanya masih banyak. Jadi untuk mencapai memberi 100% bagi orang kaya itu susah. Tapi kalau orang miskin memberi 100% gampang dihitung hartanya.
Aduh, di dompet cuma ada 100.000 nih. Berikan semua. 100% tuh. Orang kaya untuk memberi 100% itu susah. Tapi orang miskin punya kesempatan memberi 100%. Amin orang miskin? Tidak ada amin untuk itu. Haleluya. Makanya Tuhan bilang orang kaya sukar masuk kerajaan sorga. Dan ingat, kenapa Tuhan ngomong kayak gitu? Karena orang kaya itu disuruh berikan hartanya kepada orang miskin, dia nggak mau. Tapi kalau orang miskin disuruh berikan seluruh hartanya, gampang. Ya memang cuma adanya ini. Gampang kan? Saya harap hari ini saya bisa membuka mata saudara. Biarlah Tuhan menyembuhkan kebutaan saudara terhadap kebenaran. Sehingga saudara bisa melihat kebenaran apa adanya. Bukan kebenaran yang sudah dicampur sana, dicampur sini dengan berbagai kepentingan dari si aku. Tapi kebenaran yang murni berdasarkan Alkitab. Kita harus menjadi seperti apa yang tertulis. Apa yang tidak tertulis, singkirkan. Kita hanya mau melakukan apa yang tertulis, kita hanya mau menjadi seperti apa yang tertulis. Rumah doa, oke, aku harus jadi rumah doa. Amin. Amin, amin. Semua mau jadi rumah doa? Belum semua amin. Semua mau jadi rumah doa? Amin. Alkitab berkata, kita harus menjadi rumah kegerakan yang disembuhkan dari kebutaan dan ketimpangan. Semua mau jadi rumah kegerakan yang berbuah bagi Tuhan. Makin kecil aminnya. Semua mau jadi rumah pujian bagi Tuhan. Tanpa embel-embel, ayo memuji Tuhan supaya diberkati Tuhan. Mau diberkati, nggak diberkati, kita tetap memuji Tuhan. Karena pujian itu muncul dari hati kita yang murni. Kita mau jadi rumah persembahan. Rumah yang selalu memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan. Baik materi maupun rohani. Amin saudara-saudara. Tuhan Yesus terima kasih buat kebenaran-Mu, buat firman-Mu. Kami berdoa meteraikan itu di dalam hati kami semua. Biar ini benar-benar bekerja, beroperasi dalam hidup kami. Sehingga setelah Engkau mencelikkan mata kami akan bisa bergerak seperti apa yang tertulis. Jadikan kami rumah doa-Mu, jadikan kami rumah kegerakan-Mu, jadikan kami rumah pujian-Mu, jadikan kami rumah persembahan-Mu Tuhan, supaya genaplah apa yang tertulis. Tuhan, satu hal kami mohon kepadamu, tolong bekerja dalam hati kami, murnikan hati kami, Tuhan, sesuai dengan yang Engkau inginkan. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak berkenan terhadap segala percampuran yang ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau ingin hanya Engkau yang ada dalam hati kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami rindukan, hanya Engkau yang kami inginkan. Hanya Engkau yang kami cintai dan tidak ada yang lain Tuhan. Engkau adalah Allah yang satu-satunya dan tidak ada Allah yang lain dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, janganlah ada berhala lain dalam hati kami Tuhan. Yang kami sembah, biarlah mata kami terbuka hari ini untuk melihat Allah, melihat Kristus dalam hidup kami, sehingga kami bisa mengenali yang bukan Kristus. Kami menolak semua yang bukan Kristus, dan kami hanya menerima yang Kristus. Kami menolak semua yang bukan kebenaran, dan kami hanya menerima kebenaran-Mu yang sejati dan yang murni Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Hamba berdoa, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dengan anugerah yang melimpah, dengan anugerah hayat-Mu Tuhan, yang melimpah bagi kami Tuhan, sehingga kami semua akan bertumbuh dalam hayat, matang dalam hayat. Biarlah kami semua boleh menjadi buah sulung yang siap dituai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Engkau menyertai kami dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke? Ya, itu saja. Selamat pulang. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Puji Tuhan.